Satu cerita datang dari Ibu Salma di salah satu kota di Jawa Timur yang kejadiannya itu sekitar tahun 2009 atau sekitar 12 tahun yang lalu. Udah cukup lama ya. Dimana waktu itu Bu Salma ceritanya baru ngebeli sebidang tanah di sebuah daerah yang memang gak terlalu jauh dari area perkotaan. Tanahnya gak luas, tanah kecil, dan termasuk di area yang lumayan padat penduduk juga. Pengalaman Bu Salma dan suaminya menempati rumah tadi adalah pengalaman yang boleh dibilang pengalaman yang gak baik di awal-awalnya, karena ada sesuatu yang terjadi di sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Termasuk terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik lagi ke ceritanya Bu Salma tahun 2009. Belilah tanah tadi. Gak ada riwayat apa-apa, gak pernah ngedenger cerita yang aneh-aneh tentang daerah situ. Semuanya tuh baik-baik aja, lancar-lancar aja. Tapi entah kenapa semenjak Bu Salma menempati rumah itu, singkat cerita ya, rumahnya itu jadi, pikirnya Bu Salma waktu itu ke suami, bilang, "Mas, nggak perlu selesai 100% nggak apa-apa. Yang penting rumah itu bisa ditempatin. Entah lantainya masih pakai semen, temboknya itu belum dilepa. Yang penting itu udah bisa ditempatin. Kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan. Listrik udah nyala. Bagi aku itu udah cukup, Mas," katanya. "Oh ya udah, kalau kayak gitu ya udah kita bangun aja, nanti sambil bagusinnya tuh ya kita pelan-pelan aja, bertahap gitu ya." Akhirnya ya rumah itu berdiri dan Bu Salma mulai menempati rumah tadi, atau Mbak Salma gitu aja ya. Mbak Salma sama suaminya Mas Ari menempati rumah tadi, dan di sanalah awal pengalamannya. Awal ya mungkin boleh dibilang kayak pertama kalinya mereka berdua itu mengalami sesuatu yang ganjil, sesuatu yang di luar nalar. Boleh dibilang itu adalah sesuatu yang klinik atau gaib. Setelah rumah itu jadi, kan diadakan selamatan. Diadain selamatan malam itu, bahkan di awal pertama kali ya, itu kan diselamatin. Waktu itu Bu Salma itu belum nempatin sana, baru kayak persiapan doang. Diadain selamatan, undang beberapa tetangga, undang saudara-saudaranya datang ke situ melakukan acara selamatan tadi. Cuman mungkin bagi orang-orang yang datang di acara itu, acara selamatan, mereka nggak ngeh ada sesuatu yang nggak wajar. Tapi bagi Mbak Salma, itu adalah pengalaman pertamanya. Aneh entah kenapa. Jadi begini, selamatan itu kan bapak-bapaknya di depan ya, yang berdoa. Sementara ibu-ibunya itu kan di belakang bagian dapur situlah. Sementara rumah itu kan memang belum 100% jadi, dapurnya pun masih ala kadarnya. Di bagian belakang dapur itu ada sebuah pintu. Nah, di belakang pintu itu masih ada sebidang tanah yang nantinya bisa dipakai buat jemuran, taman, dan yang lain-lainnya. Memang disisain, gak semuanya ditutup rapet gitu. Lagi acara selamatan, lagi baca tahlil atau apa ya, mungkin kawan-kawan familiar. Bu Salma itu duduk kan di belakang dengan ibu-ibu yang lain, saudara-saudaranya. Bu Salma itu ngelihat ke bagian belakang. Pandangannya itu menerawang ke sana, di mana di situ tuh belum ada pagar, kelilingnya itu belum ada. Masih melompong ke kebun, dan setelah itu ada rumah penduduk yang lainnya. Kebun ketemu kebun gitu ya, kebunnya Bu Salma sama kebunnya orang lain itu ketemu di situ. Jadi kelihatannya kan cukup luas. Bu Salma nerawang ke sana, entah kenapa. Awalnya mikirnya juga nggak macem-macem, nggak aneh-aneh. Bu Salma itu sepintas ngelihat ada beberapa anak kecil yang lari-larian di situ, duduk gitu. Tapi larinya tuh cepet banget, dan ukurannya tuh kayak lebih kecil dari anak-anak pada umumnya begitu.
Yang jelas yang dilihat Bu Salma itu anak kecil, cuman anak kecilnya itu lebih kecil, kayak usia apa ya, boleh dibilang kayak seukuran bayi, kecil banget, tapi mereka tuh lari-larian. Ada beberapa biji, ada beberapa sosok di sana gitu yang lari-larian muter-muter. Bu Salma kan mikir, ini anaknya siapa ya, kok malam-malam ada di belakang di situ gitu. Apa anaknya tetangga? Kalau anaknya tetangga, munculnya berarti dari sana, dari belakang kebun sana. Karena apa? Kanan kiri rumahnya Bu Salma itu mepet sama rumah tetangga. Jadi nggak ada akses dari luar sama sekali. Akses satu-satunya akses itu dari belakang rumah sana, dari kebun seberang situ. Oh, mungkin anak-anaknya tetangga ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kok anak kok kecil-kecil banget udah bisa lari-lari ya. Itu kan kayak seukuran bayi gitu, itu kecil banget loh. Aneh ya. Tapi udahlah, waktu itu Mbak Salma nggak berpikir, nggak mau nggak mau terlalu memikirkan hal itu gitu. Jadi dibawa santai aja, ya udah, aku udah ngelihat seperti itu ya, nggak tau lah itu orang atau mungkin itu tuyul juga bisa jadi, pikir Mbak Salma seperti itu. Akhirnya setelah acara selamatan selesai, semuanya udah pada pulang, tinggal mereka berdua. Waktu itu mereka memang belum punya anak, dan waktu itu kalau nggak salah mereka itu udah 6 atau 7 tahun menikah ya, tapi memang belum dikasih rezeki anak begitu. Mbak Salma malam itu memang rencananya mau nempatin di rumah tadi, meskipun secara resminya itu belum gitu ya, belum semua barang itu masuk ke sana, baru sebagian kecil. Tapi bilang ke suaminya, Mas Ari, aku malam ini mau nyobain tidur di sini sekalian nanti beres-beres biar paginya tuh nggak bolak-balik begitu ya. Oh ya udah, nggak apa-apa, kata suaminya, kita cobain aja nginep di sini, kan udah diselamatin ini, kata si suaminya. Mas, aku mau cerita Mas. Kenapa? Kamu mau cerita apaan? Kok kayaknya serius banget gitu. Iya Mas, tadi waktu acara selamatan, aku kan di belakang sama ibu-ibu. Nah aku kan ngelihat itu kan pintu belakang kan dibuka ya Mas, biar nggak pengap gitu. Toh di belakang juga terang, ada lampu. Nah aku lagi ngelihat ke belakang. Tiba-tiba aku ngelihat ada beberapa anak kecil Mas. Mereka tuh lagi main-main, mereka tuh lagi lari-larian di sana. Anak kecilnya siapa? Tanya Mas Ari kan. Ya nggak tahu Mas. Lah terus emang kenapa gitu kan? Di sini kan emang ramai, mungkin anaknya tetangga kali. Kata Mas Ari begitu ya, agak ya ngenteng-ngentengin lah, maksudnya biar Mbak Salma itu juga nggak mikir yang aneh-aneh. Justru itu Mas, aku itu ngerasa hal ini tuh aneh. Lah anehnya kenapa? Yang anak-anak kecil itu ukurannya tuh nggak lazim untuk anak-anak yang udah bisa lari-larian. Maksudnya gimana? Itu terlalu kecil Mas untuk anak yang bisa lari-larian seperti itu. Emang sekecil apa? Ya cuman segini Mas gitu. Itu nunjukinnya di bawah lututnya ini ya, lututnya Mbak Salma ya. Segini Mas, cuman segini. Segitu. Itu kalau bayi itu umuran berapa ya? Ya kalau bayi mungkin baru berapa bulan kali, yang jelas kecil-kecil banget Mas. Gak mungkin kalau anak sekecil itu bisa lari-lari secepat itu gitu ya. Buat jalan aja mungkin susah Mas. Ini tuh udah lari-larian loh. Beneran kamu ngeliat itu? Iya Mas, sumpah Mas, aku ngeliat itu Mas. Udahlah gini aja, pikirannya yang positif aja, nggak usah pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Oh ya udah Mas, kalau kayak gitu tuh ya aku cuman cerita aja, kata Mbak Salma. Iya nggak apa-apa, kamu ceritain, kalau misalnya ada yang lihat aneh-aneh kayak gitu diceritain aja. Mungkin ya nggak tahu, kalaupun itu setan ya mungkin yang di belakang situ kali. Mas udah dong jangan bilang gitu. Ya kamu kan yang mulai, kata Mas Arinya seperti itu. Nah akhirnya udah malam itu tuh pun selesai. Mbak Salma memang sengaja nggak bersih-bersih dulu, terutama yang bekas-bekas minum, gelas-gelas kayak itu. Nantilah biar besok pagi aja, soalnya aku udah capek banget, kata Mbak Salma seperti itu. Mereka pun akhirnya tidur, dan tidurnya waktu itu tuh bukan di kamar, tapi di ruang tamu di sana yang memang ada karpet gelarannya itu belum digulungin, sisa selamatan tadi. Cuman di situ kayak dikasih kasur ini loh, kasur yang tipis itu seperti itu ditaruh di situ. Mereka pun tiduran di sana. Nah mereka
boleh dibilang singkat cerita, sekitar jam 10 atau jam 11 malam, mereka itu udah mulai tertidur. Tiba-tiba, entah kenapa, mungkin sekitar jam 1 malam, udah lewat tengah malam, Mbak Salma itu kebangun. Gara-gara ada sesuatu yang nyenggol-nyenggol, ada sesuatu yang bergerak-gerak di kakinya. Ini apa sih, Mas Ari, kakinya jangan begini dong, gitu kan. Tapi cuma dalam hati doang ya, menggerutu seperti itu. Tapi lagi-lagi kayak gitu. Ini apa sih kok digigit-gigitin, ini iseng banget sih Mas Ari. Mbak Salma pun akhirnya ngebuka mata gitu ya, mastiin. Lah, Mas Arinya itu posisinya tidurnya Mbak Salma itu kan deket tembok. Mas Ari yang sebelah sininya yang jauh sama tembok. Posisinya Mas Ari itu lagi miring begini ngebelakangin Mbak Salma. Mbak Salma kan bingung, logikanya berjalan. Ini Mas Ari ngebelakangin. Kalau dia mau ngitik-ngitikin kaki, gimana caranya ya? Ini apa ya? Jadi di situ mulai mikir loh, ini apa? Kok masih ngitik-ngitikin begini? Mbak Salma pun bangun begini kan. Begitu bangun di situ Mbak Salma teriak. Dia teriak gara-gara ngelihat ada 4 anak kecil, ada 4 sosok kecil-kecil yang warnanya tuh hitam semua, cuman matanya doang yang kelihatan putih, dan putihnya tuh putih semua gitu. Itu lagi ngelotot begini sambil ketawa-tawa, megangin kakinya Mbak Salma lagi digelitikin begini. Di situ kan Mbak Salma kayak apa ya, ngejejek ya, apa ya, nendang-nendang begitu si anak kecil tadi. Dan si anak kecil itu bangun terus pada lari ke arah belakang semua. Nah di situ Mas Ari pun bangun. Kamu kenapa Dek? Kamu kenapa? Ada apaan? Mas gitu. Mas tadi kakiku digelitikin sama tuyul, katanya kayak gitu. Tuyul kayak gimana bentuknya? Warnanya hitam semua Mas, anak kecil Mas, botak-botak begitu Mas. Kecil segimana, segini Mas, lagi-lagi sebawahnya lutut ya, itu masih anak-anak kecil banget. Itu Mas kayaknya yang aku lihat di belakang, cuman yang pas aku lihat di belakang itu kayaknya nggak hitam-hitam Mas. Cuman ini yang tadi yang gelitikin kakiku itu warnanya hitam-hitam banget Mas, sumpah itu serem banget, kata si Mbak Salma. Ya udah kamu tenang aja. Mungkin ini kali ya, mau kenalan yang Mas, aku takut tidur di sini. Lah terus mau tidur di mana? Mas, kita pulang yuk ke sana. Pulang gimana, ini udah jam berapa nih? Nggak mau, pokoknya aku nggak mau tahu, aku tuh mau pulang pokoknya sekarang, aku nggak mau tidur di sini dulu, katanya. Waduh, udah Mas Arinya bingung di situ ya. Ini kalau memang dia pulang nanti besoknya nggak mau tidur di sini lagi gimana ya? Tapi ya udah kayak gitu, ayo Mas buruan, cepet Mas buruan, kelarin motornya gitu. Dan akhirnya malam itu juga Mbak Salma itu minta dianterin pulang ke rumah orang tuanya di mana mereka tinggal sebelumnya di situ. Pulanglah mereka ke sana. Waktu itu memang begini ya, orang tuanya Mbak Salma, bapaknya itu udah nggak ada, jadi di sana cuma tinggal ibunya sama adiknya. Udah mereka tinggal di situ dan boncengkan malam-malam begitu sambil meluk begini kencang banget. Nah sesampainya di rumah, Mbak Salma itu kan turun dari motor. Begitu turun dari motor, ngerasa kakinya kok perih ya. Mas pakai sendal dan waktu itu bilang, Mas, aku kok kakiku perih banget ya Mas ya. Loh perih kenapa? Kamu ini habis nginjek sesuatu, lecet kali tadi. Kan lantainya memang masih begitu, masih kotor, takutnya kaki kamu kena kaca atau apa. Enggak Mas, kayaknya bukan Mas, sebentar Mas. Sebelum ngetok pintu, sebelum masuk, Mbak Salma itu duduk di teras dulu, ngecek kakinya, bagian telapak kakinya. Dan ternyata telapak kakinya Mbak Salma itu hitam-hitam semua di situ. Hitam biru kayak memar ya. Bengkak, bukan bengkak sih, tapi lebih ke memar itu tadi. Warnanya kok ada hitam-hitamnya, merah kehitam-hitaman seperti. Mas, kakiku kok telapakanku begini ya Mas ya. Di situ Mas Ari diam sejenak. Terus Mas Ari ngomong, Dek, mungkin ada hubungannya nggak sih dengan kamu digelitikin tadi? Iya Mas, aku juga ngerasa itu Mas. Bisa jadi ini gara-gara aku digelitikin sama makhluk-makhluk itu Mas itu. Wah gawat, ya udah gini aja deh, bentar ya Mas, ketok dulu ya. Akhirnya Mas Ari pun ngetok gitu ya. Assalamualaikum. Dibukain sama adiknya Mbak Salma. Pertama nanya, ini siapa gitu. Ini Mas Ari sama Mbak Salma gitu. Akhirnya langsung dibuka. Loh Mas, kok malam-malam pulang ke sini? Nggak apa-apa katanya, ini
mbakmu itu belum nyaman katanya tinggal di sana, katanya masih keinget di rumah sini gitu. Ayo deh masuk dulu, masuk dulu. Akhirnya mereka berdua pun masuk, adiknya juga nggak banyak nanya waktu itu. Setelah itu Mas Ari itu ke belakang masak air anget. Masak air anget buat ngompres kakinya yang di bawahnya itu si Mbak Salma ya. Itu dilakuin di kamar. Dikompres begini. Perih Mas, rasanya perih-perih gimana sih? Nggak tahu, panas gitu Mas. Panas, perih. Coba Mas liatin, disenterin gitu kan biar lebih jelas, tapi nggak ada sesuatu yang lecet di sana. Cuman memar doang dan rasanya itu panas dan perih menurut Mbak Salma. Ya udah, setelah itu akhirnya mereka malam itu pun tertidur. Pagi harinya Mbak Salma mau bangun tidur, mau turun dari ranjang. Tiba-tiba Mbak Salma itu jatuh kedebuk gitu kan. Mas Ari yang emang udah bangun duluan waktu itu ngedenger kedebuk kayak gitu. Wah, ini kenapa? Langsung dia lari menuju kamar. Loh dek, kamu kenapa? Kamu kenapa? Mas, kakiku lemes banget, nggak bisa dipakai buat jalan gitu. Waduh, di situ Mas Ari udah mikir, ini kayaknya bukan masalah yang enteng, ini pasti masalah yang serius ini. Ya udah, kamu tidur aja di sini, kamu tidur aja. Ini kayaknya nggak bener kata Mas Ari. Nanti Mas coba nanya-nanya gitu. Mas cari itu ada kan di situ yang orang pintar. Ada namanya Mas Roji. Dia itu memang terkenal di situ sebagai orang yang mengerti hal-hal seperti itu. Sebentar ya. Mas Ari pun keluar ke sana, ibunya pun datang ke situ, adiknya datang ke sini. Mbak, kenapa? Mbak Salma pun cerita. Sementara Mas itu keluar sana, Mas Ari, nggak lama setelah itu datang Mas Roji sama Mas Ari. Mbak Salmanya pun dipapah dari kamar gitu ya. Lebih tepatnya bukan dipapah lagi, digendong malah sama Mas Ari, didudukin di ruang tamu di situ. Ada Mas Roji juga, ada adik-adiknya, ibunya di sana, semuanya ngumpul di situ. Mbak, nuwun sewu, kalau boleh saya mau ngelihat kakinya katanya. Oh iya silakan. Akhirnya Mbak Salma pun diliatin telapak kakinya. Nuwun sewu ya Mbak, ya saya mau pegang sebentar. Oh ya silakan. Mas Ari juga boleh waktu itu dipegang tangannya. Mas Roji itu megang telapak tangannya, telapak kakinya Mbak Salma. Dipegang begini. Menurut Mbak Salma ada rasa hangat. Rasanya tuh enak, nyaman gitu ya. Dan entah kenapa nggak lama setelah itu, setelah dipegang kan dilepasin lagi. Udah satunya ya Mbak, dipegang lagi begini terus dilepasin. Udah duduk aja. Gini Mbak Salma, Mas Ari, ini apa yang saya bilang itu bisa salah dan kemungkinan salahnya juga besar. Tapi bisa jadi ini adalah sesuatu yang benar. Emang kenapa? Ada apa Mas Roji? Ngedenger ceritanya Mbak Salma yang tadi ya, saya sih kepikiran mungkin ini ada hubungannya dengan, mohon maaf sebelumnya, tanah yang jenengan beli yang sekarang dibangun itu. Emang kenapa ya Mas ya? Itu dia. Saya belum yakin 100%, makanya dari itu saya tuh pengen nanti datang ke sana langsung. Kalau bisa sih secepatnya, biar nggak terlalu lama, biar semuanya bisa cepat selesai, kata Mas Roji seperti itu. Oh ya udah Mas, kalau kayak gitu jenengan maunya kapan? Malam ini. Malam ini nanti jenengan ya Mas Ari. Mbak Salma udah sementara ini jangan tidur di sana dulu, udah di sini aja dulu. Nanti sampai kalau udah bener-bener beres, nanti baru ya itu tadilah boleh ditempatin di sana. Tapi sementara ini jangan dulu ya Mbak ya gitu. Iya Mas, tapi kan kemarin udah diselamatin. Ya memang selamatan itu kan kayak syarat doang. Itu berdoa gitu. Tapi ada sesuatu yang memang di luar itu. Ada sesuatu yang memang kayaknya sepertinya nggak baik yang pernah terjadi di sana. Makanya itu saya perlu tahu gitu. Pengen tahu lebih banyak lagi supaya bisa dicari solusinya itu nanti seperti apa, kata Mas Roji seperti itu. Oh ya udah terserah Mas Roji aja kalau kayak gitu. Akhirnya setelah itu kan mereka udah duduk cukup lama ya. Nanya lagi sebelum Mas Roji pulang, Mbak Salma gimana kakinya sekarang? Mbak Salma pun jejek-jejekin kakinya begini, digini-giniin. Mas, alhamdulillah Mas, udah nggak sakit. Akhirnya dilihat begini kan kakinya, dilihat lagi sama Mbak Salma. Mas udah sembuh gitu. Mas Ari, alhamdulillah Mas udah sembuh, udah hilang Mas. Wah alhamdulillah, di situ semuanya tuh senang gitu.
Singkat ceritanya, malam harinya nih, kurang lebih sekitar selepas Isya, sekitar jam 8 malam. Mas Ari izin sama Mbak Salma, "Dek, Mas pergi dulu ya, mau ke itu Mas Roji." "Oh silakan, silakan Mas, hati-hati ya Mas ya." "Iya, iya." Akhirnya Mas Ari pun pergi ke sana, dan Mas Ari nyamperin Mas Roji buat menuju rumah barunya itu. Dibawalah Mas Roji ke sana. Begitu masuk, rumah kan memang belum dipagar ya. Jaraknya dari jalan ke sana itu kurang lebih sekitar 5 meter. Memang agak sedikit masuk ke dalam. Rencananya Mas Ari sama Mbak Salma itu nanti kalau dikasih rezeki punya mobil, jadi bisa buat parkir. Parkirnya nggak di jalanan kampung di situ, katanya. Oh iya, iya, iya. Mas Roji ke sana, turun dari motornya. Tapi begini, sebelum masuk, Mas Roji tuh bilang, "Mas Ari, nanti saya dituruninya di luar halaman aja ya," katanya seperti itu. "Oh, baik Mas, baik." Akhirnya Mas Rojinya turun di pinggir jalan. Mas Arinya sih langsung masuk ke halaman sana, langsung diparkir motornya. Mas Ari nunggu di situ. Mas Roji itu masih berdiri selama beberapa menit di situ. Berdiri sambil ngelihatin ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah kayak gitu, kayak dilihatin kayak lagi nyariin sesuatu gitu ya. Setelah itu Mas Roji tuh dia kayak jongkok, tangannya tuh megang ke tanah begini. Set udah, terus Mas Roji bangun dan menuju ke Mas Ari. "Mas Ari, mohon izin untuk berkeliling semua yang ada di sini. Silakan Mas. Monggo, terserah jenengan mau ngapain, boleh," kata Mas Ari. Akhirnya Mas Roji pun melanjutkan jalannya. Dia masuk ke rumah, mulutnya pun komat kamit begitu, kayak orang yang lagi ngebacain doa. Matanya itu jelalatan kemana-mana katanya. Dilihatin semuanya, tapi kata Mas Ari itu ngelihatnya itu lebih cenderung ke bawah ya, bukan ke atas. Ke atas cuma sebentar doang, tapi kalau udah ke bawah tuh begini nih. Nanti pegang lagi, duduk lagi, pegang lagi, bangun lagi, nyampe ke belakang, nyampe ke arah kebun sana. "Mas Ari, boleh ke kebun?" "Oh silakan, enggak apa-apa," gitu. Dibukain pintunya ya. Nah, sampai ke kebun sana di belakang. "Mas Ari, jenengan ada ini enggak? Ada pacul atau apa begitu?" "Oh ada Mas, kayaknya ada." Akhirnya Mas Ari pun nyariin pacul. Ada pacul dan yang lain-lain lah, pokoknya yang buat ngegali tanah. "Emang buat apa Mas Roji?" Ceritanya ini panjang ya. Saya juga bingung nih, ini mau dilakuin hari ini atau besok aja gitu. "Ya terserah jenengan Mas Roji," kata Mas Ari. "Ya udah, lakuinnya hari ini aja deh." Dilakuinnya hari ini. Setelah itu Mas Roji begini. Mas Roji itu sempat berpikir sejenak, jadi nggak langsung dikerjain. Pertama Mas Roji ambil cangkul, bismillah gitu ya, berdoa, dicangkul, cruk begini, ditarik. "Mas Ari, boleh minta tolong nggak?" "Minta tolong apa?" "Anterin saya," katanya. "Anterin kemana Mas?" "Manggil Pak Wardi." Gitu. "Loh, buat apa Pak Wardi?" "Saya butuh tenaganya Pak Wardi, soalnya saya tuh nggak biasa nyangkul. Kalau nyangkul itu bakalan, ya takutnya capek gitu, nggak selesai malam ini." "Oh ya udah, ya udah. Mau saya panggilin aja?" "Nggak usah, biar sayanya ikut ya Mas Ari," katanya. Oh ya udah, akhirnya Mas Roji sama Mas Ari balik lagi ke depan, nyusulin Pak Wardi tadi. Bilang ke sana, "Pak Wardi, ini darurat," kata Mas Roji. "Kami butuh tenaganya jenengan," katanya. "Oh siap-siap," kata Pak Wardi gitu, langsung berangkat. Pak Wardinya naik sepeda, kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh. Mas Ari sama itunya naik motor ke sana. Udah, sampailah mereka di rumah sana. Mas Rojinya ini di belakang rumah ya, di belakang rumah situ. "Pak Wardi, saya minta tolong ini dicangkulin di sini, di sini, di sini." Itu kayak di siapa sih, Mas Roji itu ngambilin beberapa batu dulu yang ada di sana, batu yang ukurannya cukup besar, batu sisa-sisa bangunan seperti itu, diambil di sini. Nanti dikeduk sama Pak Wardi. Setelah itu di sini ada beberapa titik di sana, cukup banyak, ada belasan mungkin di situ. Wah, banyak juga ya. Mas Ari tuh bingung. Saat Mas Roji udah mulai bangun, nungguin Pak Wardi lagi ngedukin itu, Mas Ari tuh nanya,
Mas Roji, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang lagi jenengan lakuin sama Pak Wardi ini? Saya tuh bingung. Jadi gini Mas Ari, saya tadi belum cerita, mohon maaf ya. Ini tanah ini yang saya rasain itu nggak bener. Nggak bener gimana Mas? Ini sebentar, di sini tuh banyak banget Mas, sesuatu yang nggak terlihat. Sesuatu yang nggak tenang di sini Mas. Mereka yang belum punya nama. Maksudnya gimana Mas? Kok makin kesini aku makin bingung Mas Roji. Mereka yang belum punya nama, mereka adalah janin atau bayi-bayi yang sudah meninggal sebelum dikasih nama, kata Mas Roji seperti itu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana Mas? Iya, ini kuburan Mas Ari. Ini kuburan untuk sesuatu yang gak baik. Ini kuburannya orang-orang aborsi Mas itu. Astagfirullahaladzim, beneran Mas Roji. Iya bener, makanya ini saya panggil Pak Wardi nanti sekalian ya, nggak tau lah nanti diapain, yang jelas mungkin kemungkinan akan ada beberapa sisanya di situ ya. Setelah itu dikeduk gitu kan, terus sama Pak Wardi. Nah Mas Roji, Mas Ari bantuin saya mau ndak? Oh boleh, siap. Akhirnya Mas Ari pun ngebantuin Mas Roji, coba ngeliatin dari kedukan itu. Dan di sana memang benar ditemukan beberapa tulang-tulang kecil yang memang udah hampir hancur gitu ya. Tulang-tulang kecil seperti itu. Wah, di situ gimana Mas Ari? Jenengan percaya kan? Iya percaya. Nah, inilah yang mungkin ada sosok-sosok lain yang menjelma gitu ya, mewakili mereka, mewakili penasarannya mereka yang Mbak Salma kemarin lihat, yang Mbak Salma kemarin digangguin. Mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan. Kalau kami di sini tuh ada, kami itu belum terurus, kami itu belum layak, dan mungkin tujuannya tuh buat ngasih tahu melalui Mbak Salma itu Mas. Wah, jadi ini gimana ya enaknya ya Mas Roji ya. Begini aja deh kata Mas Roji. Mas Roji itu sempat berpikir sejenak. Saya juga terus terang masih bingung, tapi kita ya ngikutin syariat aja begitu ya. Kita harus memakamkan mereka ini dengan yang lebih layak begitu Mas. Jadi gimana? Ya udah begini aja, kita nggak usah ribut dulu, nggak usah bilang-bilang ke warga. Tapi yang jelas pernah terjadi sesuatu yang nggak baik di sini, di mana tanah ini tuh pernah dijadiin sebagai pembuangan mayat-mayat janin. Dan ini beberapa itu masih ada, nanti kita urus semuanya, nanti kita pindahin, jangan di sini. Terus terang, di dalam rumahnya jenengan itu juga masih ada. Dan jujur aja saya bingung gimana ngambilnya, nanti nggak enak sama jenengan. Mas Roji, langsung aja semuanya Mas Roji, ambilin bersihin semuanya. Lah itu nanti lantainya diinin, bongkarin, nggak apa-apa kata Mas Ari itu seperti itu. Nggak apa-apa deh, yang penting semuanya bersih, kami bisa ninggalin di sini lebih tenang, dan mereka ini yang belum bernama ini mereka juga bisa dimakamkan dengan layak seperti itu. Dan akhirnya begini, ya udah kalau kayak gitu ini kan nanti kita ambilin beberapa tanahnya, nanti biar malam ini saya siapin segala sesuatunya. Saya minta tolong jenengan Mas Ari, kita pergi ke sana, pergi ke suatu tempat di mana mereka itu biasa beli keperluan kayak buat pemakaman ya. Itu kebetulan buka 24 jam di sana, jam berapapun diketok itu masih mau buka. Mereka pergi ke sana dan akhirnya Mas Ari pun ya ngebeliin itu ya yang buat peralatan orang meninggal, mintanya ukuran yang paling besar katanya. Akhirnya dikasih yang paling gede, harganya berapa ratus ribu waktu itu pokoknya. Nah di situ setelah itu digunting-gunting sama Mas Roji. Tanah-tanah tadi itu diambilin sebagian, begitu dibungkus kecil-kecil gitu, dan di sana itu jumlahnya itu ada belasan. Begini Mas Ari, Pak Wardi tolong, maksudnya hal ini udah nggak usah diomong-omongin lah ya, ini udah selesai, nanti biar selanjutnya itu udah bukan urusan kita ya gitu aja. Yang jelas gini, kita itu cuman mau nyempurnain ini doang. Kasihan mereka-mereka ini, nanti kita bawa makam ke sana. Ini gue jadi inget ceritanya Mas Rowot dulu ya, tentang tanahnya yang mirip-mirip seperti ini kayak gitu. Jadi ini dibawa ke makam sana, dan di situ minta tolong sama Pak Wardi juga. Pak Wardi minta tolong ya, galiin ini. Waktu itu udah tengah malam lewat,
udah sepi di makam tadi dan memang sengaja ngambilnya itu yang agak jauhan ke sana, masuk ke dalam makam itu digali begini. Semuanya galinya tuh gali memanjang dan nggak terlalu dalam juga. Nah di situ yang bungkusan-bungkusan tadi itu dibawa, ditaruh di sana, kayak dimakamin secara massal dan makaminya itu berjajar. Waktu itu juru kunci juga datang ke sana, Mas Roji yang ngomong sama juru kuncinya dan juru kuncinya memperbolehkan cara-cara seperti itu dan akhirnya dikubur di sana, ditutup semuanya, didoain bersama-sama. Mas Roji, Mas Ari, juru kunci sama Pak Wardi ikut berdoa di sana. Kayak ngedoain layaknya orang-orang yang udah meninggal. Nah, setelah itu selesai semuanya, Mas Ari mau jalan pulang. Mas Ari itu sempat nengok gitu ya, nengok sejenak. Dan di sana Mas Ari itu katanya ngelihat ada anak-anak kecil banget. Itu mungkin sama atau mirip dengan apa yang diceritain sama istrinya ya, Mbak Salma itu. Mereka lagi berdiri berjajar di atas kuburan tadi, kuburan baru yang memang panjang. Dan kuburan itu dibikinnya memang enggak gundukan begini, tapi serata mungkin. Tujuannya biar orang-orang tuh nggak nanti lihat ini apaan, nggak mengundang banyak tanya gitu. Jadi cuman orang-orang itu aja yang tahu. Nah setelah itu mereka tuh balik lagi ke rumahnya Mas Ari sekitar jam 2 pagi. Di situ dilakuin doa lagi kayak penutupan lubang itu. Pak Wardi juga masih ngebantuin gitu ya. Itu yang nutup Mas Roji, dibantu sama Pak Wardi. Mas Roji itu kayak yang pertama begini, nanti ditutup lagi sama Pak Wardi kayak ditutup begini, dikeduk-keduk ditekan-tekan juga biar semuanya yang nggak ada bekas galian-galian seperti itu. Dan alhamdulillahnya setelah itu malam itu selesai, Mas Roji pun menutup. Mas Ari insya Allah semuanya udah baik-baik aja. Nah Mas Roji, ini kan ya jenengan udah ngebantuin kami gitu. Ini terima kasih. Mas Ari waktu itu mau ngasih sesuatu, mau mengucapkan terima kasih, tapi Mas Roji di situ menolak. Mas, hari ini saya itu kayak udah melakukan sesuatu, saya ngerasanya udah melakukan sesuatu yang benar. Dan saya ngerasanya juga mendapatkan sesuatu yang nggak terhitung Mas, jadi nggak usah, beneran. Saya justru berterima kasih ke jenengan dikasih kesempatan untuk melakukan hal ini gitu, melakukan sesuatu yang menurut saya benar, menurut saya baik, menyempurnakan ini jiwa-jiwa, nyawa-nyawa yang nggak bernama sebelumnya. Nah setelah itu ditolak kan, Mas Arinya nggak enak, aduh gimana nih Mas Roji, udah nggak apa-apa, ayo sekarang kita pulang aja. Terserah nanti jenengan mau cerita ke Mbak Salma juga nggak apa-apa, biar Mbak Salma itu nggak penasaran, tapi tolong jangan diceritain ke warga yang lain. Nanti itu akan mengundang kepanikan doang gitu ya. Kita cukup nanti cari tahu aja apa sih yang sebenarnya terjadi, kata Mas Roji seperti itu. Dan akhirnya mereka pun pulang. Mas Ari cerita ke Mbak Salma itu kaget banget. Mbak Salma itu sampai sebulan itu udah nggak berani nempatin rumah itu lagi. Sampai udah bener-bener lupa gitu ya dengan kejadian itu. Siang mulai datang awalnya ke sana, sampai akhirnya penasaran, Mas aku malamnya mau tidur di sini Akhirnya apa? Setelah 1 bulan lebih, Mbak Salma pun tidur di sana malam itu, dan lagi-lagi malam harinya itu dibangunin. Kakinya dibegini lagi, Mbak Salma langsung kaget begitu kan, takut terulang kejadian yang sebelumnya. Nah di situ Mbak Salma itu ngelihat ada anak-anak kecil yang kali ini tuh berbeda. Mereka tuh terlihat lebih manis-manis. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Mereka tuh juga pakai baju semua yang baru-baru, kayak bajunya anak kecil yang lagi lebaran katanya, seperti semuanya tuh bajunya baru. Dan di situ anak-anak kecil tadi tuh kayak seolah-olah mengucapkan terima kasih. Terima kasih, udah cuman itu doang. Setelah itu mereka tuh hilang begitu aja, katanya kayak gitu. Nah semenjak kejadian itu Mbak Salma itu yang namanya rasa takut itu udah mulai hilang. Bayangan-bayangan dia tentang sosok anak kecil yang hitam, yang serem itu digantikan dengan pemunculan sosok-sosok anak-anak kecil yang penampilannya itu lebih baik dan mereka mengucapkan terima kasih. Ditambah lagi dengan cerita yang udah diketahui sama Mbak Salma sebelumnya pernah terjadi seperti ini. Di situ lebih ke iba, lebih ke kasihan, dan mulai hari itu kayak
itu yang anak-anak kecil kayak menjadi satu bagian tersendiri di setiap doanya Mbak Salma kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Sampai sekarang masalah mengenai aborsi dan yang lain-lain itu kalau nggak salah itu masih disembunyikan, masih menjadi rahasia yang cukup disimpan rapat gitu sama keluarganya Mas Ari dan Mbak Salma. Udah biarkan berlalu. Toh sepertinya di sini itu udah nggak ada. Jadi memang dulu di rumah sebelah ya, itu memang pernah disewa dan sempat dijadikan kayak klinik begitu ya. Tapi entah klinik apa nggak ngerti. Dan ternyata mereka itu melakukan hal seperti itu. Tapi itu kejadiannya itu udah lama, kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun sebelum mereka itu ngebeli tanah itu gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mbak Salma dan Mas Ari yang udah berbagi cerita tentang itu tadi, tentang pengalamannya menempati rumah yang baru itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal cara ngebawainya nggak terlalu lengkap karena terlalu ya mungkin ada hal-hal yang perlu disensor juga gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya buat kawan-kawan juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.